Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan halaman 115 di mana ini terkait membuat jurnal untuk perusahaan dagang menggunakan perpetual system. Nah, berikut ini adalah soal yang ada pada UD Jaya Mandiri Semarang selama bulan Juli 2016. Jadi kita akan buat dulu nama perusahaan di lembar kerja kita karena kita akan membuat jurnal umum. Kita buat UD Jaya Mandiri Semarang. Lalu kita buat di sini Juli 2016. Oke, kita mulai kolom tanggal kita isi terlebih dahulu. Kita mulai dari transaksi yang pertama, di mana pada tanggal 2 Juli UD Jaya Mandiri Semarang menerima tagihan dari Toko Aman Jaya dengan faktur nomor 01 sebesar 12 juta, kwitansi nomor 05. Di sini menerima tagihan dari Toko Aman. Di sini ada berupa kwitansi, berarti di sini UD Jaya Mandiri menerima uang. Berarti kita buat dulu tanggalnya, tanggal 2. Berarti kas, debitnya. Kreditnya adalah piutang dagang sebesar 12 juta. Selanjutnya kita ke tanggal 3 Juli. Di mana UD Jaya Mandiri Semarang ini tanggal 3 Juli menjual, ya ini menjual barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 kepada toko Penny seharga 24 juta. Faktur nomor 03. Harga pokok penjualan adalah 18 juta. Di sini sudah nampak ya kalau penjualan ini adalah penjualan secara kredit. Karena di sini ada terminnya, yaitu 2/10 N/30. Ini yang menyatakan kalau dia ini penjualannya secara kredit. Oke, kita buat. Berarti pertama adalah piutang dagang, lalu penjualan. Nilainya itu adalah 24 juta. Kita ketik seperti ini. Karena kita tadi menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya bukan hanya penjualan pada piutang dagang pada penjualan, namun ada tambahannya, yaitu jurnalnya ada tambahannya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Nilainya adalah 18 juta. Selanjutnya, setelah tanggal 3, kita akan mengerjakan untuk tanggal 5. Di mana tanggal 5 Juli, menjual barang dagangan, ini menjual lagi ya, menjual barang dagangan seharga 32 juta secara tunai. Nah, bedanya kalau ini adalah tunai, tanggal 5 Juli ini, kalau tanggal 3 adalah kredit. Kalau kredit, itu timbul namanya piutang dagang. Kalau tunai berarti kita menerima uang.
berarti akan muncul namanya kas. Ya, menjual barang dagangan seharga 32 juta secara tunai dengan harga pokok sebesar 25.500.000 rupiah. Kwitansi nomor 6. Jadi kita buat di sini tanggal 5. Jurnalnya sama seperti ini, sama persis ya. Cuman bedanya debitnya adalah kas. Jadi debitnya kas, kreditnya piutang sama nih ya, cuman bedanya debitnya. Tetap jurnal berikutnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Karena kita menggunakan sistem perpetual. Jadi persediaan barang dagangnya yang ada di gudang itu berkurang senilai yang ada di sini, sudah disebutkan. Jadi kita tinggal nyalin angkanya 32 juta. Yang ini adalah 25.500.000. Oke, kalau udah kita lanjutkan kembali tanggal berikutnya. Tanggal 6. Tanggal 6 membeli barang dagangan dari PT Monde Semarang seharga 66 juta dengan syarat 2/10 N/30. Artinya karena membeli barang dagangan dengan syarat, ini artinya pembeliannya secara kredit. Berarti kita buat jurnalnya. Persediaan barang dagang. Ya, ini dia namanya persediaan barang dagang. Debitnya. Kreditnya adalah utang dagang. Karena dengan syarat artinya muncul hutang dagang. Kalau tunai berarti berkurang kas. Nilainya adalah 66 juta. Seperti ini jurnal untuk tanggal 6, yaitu persediaan barang dagangan bertambah di debit dan utang dagang bertambah di sebelah kredit. Lalu kita lanjut lagi tanggal 7 Juli. Di mana tanggal 7 Juli menerima pelunasan dari toko baru atas faktur nomor 2 sebesar 7.200.000. Maka akan kita catat berarti menerima pelunasan berarti kas bertambah, lalu piutang dagang berkurang. Nilainya adalah 7.200.000 ini dia. Oke, kita lanjut lagi tanggal 9. Membayar utang kepada PT Monde Semarang, ya ini membayar utang ya. Kepada PT Monde Semarang sebesar 16 juta, kwitansi nomor 8. Kita buat di sini. Berarti utang dagang kita berkurang ya, karena kita membayar ya. Utang dagang berkurang itu ada di sebelah debit. Karena membayar utang, maka kas kita berkurang. Nilainya adalah 16 juta. Oke, seperti ini aja. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10. Membeli barang dagangan dari PT Jaya Abadi seharga 152 juta faktur nomor 7 dengan syarat 3/10 N/30. Nah, ini adalah terjadi hutang dagang ya karena membeli barang secara kredit.
Dari sini dengan syarat inilah kita tahu kalau pembelian ini secara kredit. Oke, berarti kalau pembelian secara kredit, jurnalnya adalah persediaan barang dagang di debit karena barangnya bertambah dan hutangnya juga bertambah di sebelah kredit. Nilainya adalah 152 juta. Oke, seperti ini. Kalau udah kita lanjut tanggal 12. Tanggal 12 Handoko menambah modal perusahaan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 40 juta. Maka kita buat tanggalnya sih 12, berarti kas bertambah dan modalnya juga bertambah, yaitu modal Handoko sebanyak 40 juta. Jadi kasnya bertambah karena Handokonya menyetor uang tunai. Nah, uang tunai itu berupa kas. Ya, kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Kalau modal bertambah itu di sebelah kredit. Ya, kita di sini juga harus tahu kapan harta bertambah, di sebelah mana harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Begitu juga dengan hutang dagang. Hutang dagang bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, kita harus hafal. Dan modal, modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke. Lanjut tanggal berikutnya, tanggal 14. Di mana di sini menjual barang dagangan, ya, menjual barang dagangan seharga 32.800.000 dengan harga pokok penjualan 26.500.000, kwitansi 07. Nah, ini adalah penjualan tunai karena ada berupa kwitansi. Oke, kita buat jurnalnya yang ini. Seperti tanggal 5 ya. Tanggal 14. Berarti penjualannya adalah 32.800.000. Harga pokoknya adalah 26.500.000. Oke, kalau udah lanjut tanggal 15. Tanggal 15 membeli peralatan dari CV Agustina seharga 20 juta, faktur nomor 8 secara kredit ya. Berarti pembelian ini pembelian peralatan secara kredit. Kalau pembelian secara kredit maka akan timbul namanya adalah hutang dagang. Berarti harta bertambah peralatan ya. Peralatan. Lalu di sini yang bertambah adalah hutang dagang. Nilainya adalah 20 juta. Yang ini ya, ini kan secara kredit. Kalau kredit ya timbul hutang dagang. Oke, lanjut tanggal 17. Tanggal 17 membayar sebagian hutang. Ya, berarti kita membayar sebagian hutangnya, bukan full ya, tapi sebagian aja. Sebesar 22 juta, kwitansi nomor 9 kepada PT Monde Semarang. Ya, kita tulis di sini berarti hutang dagangnya berkurang di debit dan karena membayar kasnya berkurang. Nilainya adalah 22 juta. Jadi kalau jurnal untuk membayar hutang dagang itu adalah debitnya hutang dagang, kreditnya adalah kas. Karena membayar sebagian hutang itu menggunakan uang, uangnya adalah akunnya adalah kas. Lanjut tanggal 19. Di mana tanggal 19 ini membayar beban iklan sebesar 2 juta. Kita buat beban iklan dan kita bayar menggunakan kas.
2 juta. Oke, udah. Seperti ini aja jurnal untuk tanggal. Oke, sekarang lanjut lagi ya, tanggal 21 Juli, di mana menjual barang dagangan seharga 12.200.000 dengan harga pokok sebesar 8.250.000 kepada toko Aneka Jaya. Di sini menjualnya tidak disebutkan tunai maupun kredit, tapi karena di sini nggak ada syarat pembayaran, kita beranggapan ini adalah tunai. Kita buat di sini tanggal 21, berarti jurnalnya adalah kas penjualan, lalu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Kasnya adalah 12.200.000. Nah, seperti ini. Harga pokoknya adalah 8.250.000. Oke, kalau udah tanggal 22. Di sini tanggal 22 menjual barang dagangan, ya ini menjual lagi kepada toko Sangkuriang Semarang seharga 23 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Harga pokok penjualannya adalah 17.250.000 rupiah. Nah, karena ini ada syarat pembayaran, maka ini menandakan bahwa terjadi penjualan secara kredit. Ya, berarti jurnalnya sama seperti ini, cuman bedanya adalah di debitnya adalah timbul namanya piutang dagang. Nilainya adalah 23 juta. Lalu harga pokoknya 17.250.000. Oke, ini dia jurnal untuk tanggal 22. Lanjut lagi ke tanggal berikutnya. Tanggal 24, di mana tanggal 24 membeli barang dagangan dari CV Jaya Abadi seharga 56 juta, faktur nomor 24 dengan syarat 3/10 N/30. Berarti ini pembeliannya secara pembelian secara kredit. Maka debitnya adalah persediaan barang dagang dan kreditnya adalah hutang. Karena pembelian secara kredit berarti persediaannya bertambah dan hutangnya juga bertambah. Persediaan adalah harta bertambah di debit dan hutang itu bertambah di sebelah kredit. Nah, ini sama-sama bertambah. Oke, kita tulis angkanya adalah 56 juta. Ini adalah jurnal untuk tanggal 24, yaitu persediaan barang dagang dan utang dagang. Ini adalah menggunakan metodenya adalah sistem perpetual, ya. Tapi kalau misalnya menggunakan metode adalah sistem periodik, berarti ini debitnya bukan persediaan barang dagangan, tapi adalah pembelian, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, tanggal 25. Tanggal 25 menerima sebagian pembayaran tagihan dari toko Sangkuriang. Nah, ini menerima sebagian, berarti menerima uang dari toko Sangkuriang, ya. Oke, kita buat berarti kasnya bertambah karena menerima sebagian pembayaran dari toko Sangkuriang. Ya, di mana toko Sangkuriang itu adalah nama dari pelanggan kita. Oke, ini ada transaksi dengan toko Sangkuriang ini. Nah, oke ya, kita buat di sini kas pada piutang dagang. Artinya kalau menerima sebagian pembayaran dari toko Sangkuriang, itu menerima pembayarannya belum dilunasi keseluruhan semua yang ada di toko Sangkuriang, tapi hanya sebagian saja. Oke, kalau udah kita lanjut lagi, tanggal 26.
di mana menjual barang dagangan seharga 24 juta. Kwitansi adalah nomor 15 secara tunai. Nah, ini tunai ya. Selain ada kwitansinya juga ada kalimatnya secara tunai. Harga pokoknya adalah 17.500.000. Oke, kita akan catat. Jurnalnya seperti ini. Kas di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, dan persediaan barang dagangan di kredit. Ini karena menggunakan metode perpetual. Tapi kalau misalnya menggunakan metode fisik atau periodik, cukup kas sama penjualan saja akunnya. Lalu kita buat angkanya 24 juta. Harga pokoknya adalah 17.500.000. Kita lanjut lagi untuk tanggal berikutnya. Tanggal 27 membayar beban keamanan sebesar 400.000. Kita buat berarti beban keamanan. Karena membayar pasti pakai kas. Ini adalah jurnalnya. Lanjut, membayar sebagian utang kepada CP Jaya Abadi Semarang sebesar 28 juta. Berarti kita buat di sini. Berarti karena kita membayar sebagian hutang, berarti hutang dagangnya berkurang. Hutang dagang berkurang ada di sebelah debit. Kreditnya adalah kas karena kita membayar hutang menggunakan kas. Lanjut, membayar gaji karyawan. Tanggal 29, membayar gaji karyawan berarti beban gaji. Kreditnya adalah kas, nilainya adalah 6.400.000. Yang terakhir tanggal 30. Menjual barang dagangan seharga 10.400.000 secara tunai. Ini menjual secara tunai ya. Harga pokok penjualannya adalah 7.500.000. Berarti jurnalnya ini karena tunai. Sama dengan tanggal 26. Ini tunai. Kita buat di sini. Kalau semua transaksi kita sudah selesai, maka kita jumlahkan. Oke, ini dia. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk membuat jurnal umum dengan metode perpektual untuk latihan halaman 115 untuk soal UD Jaya Mandiri Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.